Eh, 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 yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 4, Bapak Dr. Jeffrey Handika, MSc MPD, yang saya hormati Ketua UPPLM, Ibu Sulistianing Kartikawati, Master Manajemen. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Madiun. Alhamdulillah belamin, kita ucapkan syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat, kesehatan dan segalanya sehingga kita bisa beraktivitas untuk melaksanakan program-program selanjutnya. Eh, di kesempatan ini saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan, yang ketiga doa, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait sosialisasi magang berdampak tahun 2025. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan pembukaan. Marilah pembukaan ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga eh, kegiatan ini mendapatkan ridho dan mendapatkan kemanfaatan bagi kita semua. Untuk selanjutnya, eh, yaitu adalah sambutan. Lama ini, pada sambutan ini, kami mohon kepada Bapak Direktur Bidang 4, Bapak Dr. Devi Handika, untuk menyampaikan terkait kegiatan program magang berdampak tahun 2025 dari Kemendikbudristek dan Teknik. Pada Bapak Jeffrey, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk magang berdampak yang eh, dilakukan oleh Kemendikti. Alhamdulillah sudah sekian kalinya. Teriring salam dan doa, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membebaskan kita ke zaman yang penuh ilmu, ke zaman kegelapan, ke zaman yang penuh ilmu. Bapak Ibu, tentunya kegiatan seperti ini eh, banyak dan itu bisa memberikan dampak khususnya bagi mahasiswa kita maupun bagi institusi. Banyak kegiatan-kegiatan nanti yang akan diselenggarakan oleh kementerian dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, salah satunya magang berdampak ini. Di sini eh, tidak jauh berbeda dengan magang-magang yang sudah dilakukan tahun-tahun kemarin. Hanya saja barangkali beberapa poin penting yang berubah. Bagaimana mahasiswa kita ketika magang itu eh, bisa merubah atau berdampak pada lingkungannya maupun berdampak pada dirinya sendiri. Jadi barangkali nanti luarannya yang berbeda. Di sini kita berfungsi untuk mendampingi mereka supaya bisa ikut kegiatan tersebut selain mengikuti kegiatan magang reguler. Kemarin Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah memiliki mata kuliah konversi berkaitan dengan magang. Kalau magang berdampak ini dilakukan 6 bulan, saya harapkan Bapak Ibu Kaprodi itu sudah menyiapkan berapa konversi yang harus disiapkan apabila mahasiswa kita itu mengikuti kegiatan ini. Dan yang paling penting, kegiatan ini harus diikuti oleh mahasiswa yang syaratnya memenuhi. Contoh semester berapa. Kalau kemarin semester 2, 3, 4 mendaftar, tiba-tiba ya lolos, yang hari ini kami harapkan itu dimonitor benar-benar sehingga bahwa ini memang untuk mahasiswa semester yang sesuai, yang sudah terjadwal untuk magang, sehingga Bapak Ibu Kaprodi tidak kesulitan dalam melakukan konversi. Nah, itu yang penting. Tentunya tidak hanya kegiatan magang saja nantinya, masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti mahasiswa.
mohon unit terkait dan Kaprodi kalau memiliki informasi berkaitan kegiatan tersebut, sampaikan ke unit biar dibantu untuk mensosialisasikan, biar dibantu untuk eh, administrasi karena memang kan harus ada admin dari pusat ya, dari universitas. Eh, Kebetulan kemarin ada beberapa Kaprodi yang menyampaikan dan bertanya, ya segera kita tindak lanjuti karena informasi kadang bisa jadi dari BPL itu terlambat atau belum mendapatkan informasi tersebut. Jadi monggo nanti kalau punya informasi segera di-share sehingga layanan kita terhadap mahasiswa tidak terlambat. Mungkin itu dari saya, Ulis, Pak Elis, dan teman-teman Kaprodi dan dosen yang hadir di sini. Monggo silakan ikut berpartisipasi. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Jeffrey telah memberikan sambutan dan arahan terkait kegiatan program magang berdampak. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mohon Bapak Amiruddin Imam Nur untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara sosialisasi magang berdampak tahun 2025 Universitas PGRI Madiun diberikan kelancaran, mendapatkan berkah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Doa kali ini akan saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama selain Islam dimohon untuk menyesuaikan. Al-Hadiniyah wa quliniyah sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin dan naimin hamdan yafi khamasidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbahi li jalali wajhika hamdini sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa lan taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fi raymuna wa mu'minin wa nasyi'an wa nurawat. Rabbana hab lana awafna wa khsana wa asna wa hadurna. Rabbana dhalamna anfusana wa lan taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Amiruddin Imam Nur yang telah memimpin doanya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian sosialisasi kegiatan magang berdampak. Pada kesempatan ini, kami mohon kepada Ibu Haniatun Ndahanah dan Bu Niamah, tim pembekalan dan sosialisasi untuk menyampaikan materinya. Kepada Bu Hani atau Bu Niamah kami persilakan. Tolong Bu Hani atau Bu Hani ada prakata terlebih dahulu, Bu. Mohon izin. Tidak Bu, langsung Bu Niamah saja Langsung dulu. mawon, nggih. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Nggih, mohon izin di sini saya hanya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh tim magang berdampak pusat, nggih. Bahwasanya magang berdampak tahun 2025 ini adalah kepanjangan dari MSIB yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, nggih. Pada dasarnya program magang berdampak ini tidak jauh beda dengan MSIP yang terakhir kemarin ada MSIP 7, nggih. Oke, dimulai dari latar belakang bahwasanya kebutuhan dunia kerja yang saat ini menuntut mahasiswa itu tidak hanya memiliki pengetahuan akademik saja. Nah, sehingga ini menuntut mahasiswa untuk memiliki pengalaman praktis yang relevan dan kemampuan adaptif terhadap dinamika industri. Kemudian juga adanya program magang berdampak, ini sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mengedepankan kolaborasi strategis ya antara perguruan tinggi dengan mitra industri dan juga untuk menciptakan ruang pembelajaran kontekstual.
Dan ya yang kita tahu MSIB pun juga memiliki latar belakang yang sama nggih, supaya antara dunia pendidikan dengan dunia industri, dunia usaha itu relate seperti itu. Apa yang diinginkan oleh mitra magang selama ini yang mungkin sudah bekerja sama dengan Universitas PGRI Madiun ya, atau bahkan mungkin di luar itu pun nggih, karena magang berdampak ini membuka kesempatan juga untuk eh, universitas bisa menjalin kerjasama lebih lanjut begitu dengan mitra baru yang istilahnya di sini baru ketemu gitu di platformnya magang berdampak gitu. Oke, untuk slide selanjutnya Bu Hani izin. Oke, baik. Oke, terkait dengan kurikulum. Oke, ya, maaf, mohon izin terkait dengan dasar tujuan dan manfaat program, ya. Untuk tujuan dan manfaat program ini terkait dengan pengembangan kemampuan adaptif mahasiswa, kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi dan soft skill untuk persiapan karir lulusan, menyediakan talenta berkualitas, memperkuat jejaring kolaborasi perguruan tinggi, kemudian mendorong kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di masyarakat dan dunia kerja. Gitu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya tadi yang disampaikan Pak Jeffrey memang benar ya. Jadi ada batasan minimal dari peserta magang berdampak ini nggih untuk program studi dengan jenjang strata 1 itu minimal dari semester 4 nggih. Jadi mahasiswa yang mendaftar sebagai calon peserta magang berdampak ini dibatasi minimal dari semester 4. Begitu. Kemudian untuk diploma itu nanti minimal semester 2. Gitu, nggih. Untuk masalah konversi nanti insya Allah akan ditambahkan dari Bu Hani ataupun Bu Erli, nggih. Baik, selanjutnya terkait dengan karakteristik program. Nah, karakteristik program ini yang pertama berbasis proyek dan kontribusi nyata. Jadi mahasiswa yang dalam hal ini sudah diterima gitu nggih, diupayakan nanti dari prodi juga ada filter nggih, karena akun dari magang berdampak ini nanti terdiri dari akun pimpinan, kemudian juga ada akun koordinator PT, di mana akun koordinator PT ini nanti mengelola dari akun Kaprodi, sehingga Kaprodi pun juga bekerja sama dengan koordinator PT ya untuk memfilter mahasiswa mana saja yang memang layak untuk diterjunkan atau diperkenankan untuk mendaftar, mana yang tidak seperti itu. Kemudian kelayakan ini nanti pastinya akan berimbas pada siap tidaknya mahasiswa ini ketika diterjunkan ke lapangan begitu nggih. Karena memang beberapa pengalaman kemarin di MSIB itu magang itu tidak hanya di lokasi-lokasi terdekat atau mitra terdekat, bahkan ada yang di luar kota, ada di luar pulau begitu. Nah, ini mempengaruhi mungkin kesiapan dari mahasiswa ya. Kalau mahasiswanya siap, nggih, berarti nanti tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan gitu. Karena ini nantinya juga akan mempengaruhi ini ya penerimaan di program berikutnya begitu. Kemudian didampingi dosen dan koordinator PT. Nah, nanti Bapak Ibu dari dosen ya diperkenankan untuk bisa mendaftar sebagai DPP. Oke, pengajuan DPP-nya cukup simpel. Nanti untuk teknis pengajuannya bisa dijelaskan oleh Bu Hani. Sebagai gambaran saja, Bapak Ibu cukup menginput NUPTK begitu ya. Kemudian login dengan NUPTK tadi, kemudian ini checklist kesediaan untuk membimbing ya, dan di situ ada beberapa klausul yang menjadi kewajiban Bapak Ibu nanti ketika diterima sebagai DPP. Ya. Tidak seperti di MSIB kemarin, kalau pengajuan MSIB itu ada beberapa ada beberapa pemberkasan gitu, file yang harus disediakan, seperti halnya ada file deskripsi diri begitu. Tapi untuk yang ini kok sepertinya tidak ada, karena di tahap awal
pengusulan itu hanya mengisi di platform, kemudian di checklist dan klik daftar seperti itu saja. Nah, nanti filternya juga sama. Selain dari apa ini non sewu dari kalau mahasiswa lewat Kaprodi dulu nggih. Kalau DPP insya Allah sepertinya langsung ke koordinator PT, kemudian approve dari pimpinan PT begitu. Berikutnya ada kolaborasi dan lintas disiplin. Nah, program magang berdampak ini mengedepankan kerja tim, ya, bahwasanya nanti ketika teman-teman mahasiswa kita ini diterjunkan ke lapangan, ke mitra begitu ya, mereka tidak hanya akan berkumpul dengan temannya mahasiswa satu univ, tetapi bisa jadi mereka akan berbeda univ, bahkan juga berbeda jurusan begitu, ya. Dan ini mau tidak mau mahasiswa juga harus siap untuk beradaptasi di sana. Tidak hanya beradaptasi dengan teman seangkatan magang, tetapi juga beradaptasi dengan dunia kerja di mitra. Berorientasi pada penguatan kompetensi, fokus pada pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis dari mahasiswa. Bahwasanya nanti ketika terjun di dunia kerja, di tempat magang, di instansi, begitu, bisa jadi teman-teman, misalnya ini sebagai contoh dari akuntansi ini tidak hanya ditempatkan di bagian yang terkait dengan keuangan saja, tapi ditempatkan di bagian lain pun mahasiswa juga harus berkenan dan harus siap seperti itu. Kemudian relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kegiatan magang ini dirancang sesuai dengan kebutuhan real industri dan organisasi. Kemudian tidak bersifat administratif ataupun simbolik. Jadi memang semuanya praktis, nggih. Jadi ya sekali lagi dari filternya prodi, kemudian filternya koordinator PT ke mahasiswa, mana saja tadi sesuai dengan arahan Pak Jeffrey, mana saja yang sekiranya memang sudah siap untuk diterjunkan ke lapangan atau sesuai dengan kapan memang waktunya magang gitu, sehingga nanti untuk konversi pun tidak banyak mengalami kendala seperti itu. Dari segi mental pun teman-teman yang memang sekiranya semesternya sudah matang ya, siap untuk apa ini, kejar deadline ya biasanya kalau di tempat magang ya. Selain mereka memang mengikuti apa ini, tugas-tugas dari tempat magang, mereka juga biasanya harus menyusun laporan. Nah, ini yang kadang teman-teman mahasiswa abai begitu nggih. Entah itu terlambat menyusun laporan atau seperti apa, itu pernah ya pengalaman kemarin dari MSIB sebelumnya. Selanjutnya untuk lowongan. Lowongan yang tersedia banyak sekali Bapak Ibu nanti bisa mengecek di websitenya langsung dari platform. Nggih, magang berdampak diantaranya ada yang tertera di screen nggih, ada retail and minimarket, ada digital agency, dan semuanya ini tidak hanya menerima dari mahasiswa satu jurusan saja, dikhususkan seperti itu tidak ya. Tetapi terbuka untuk semua jurusan seperti itu, dan baik itu strata 1 maupun diploma begitu. Izin selanjutnya, Ibu. Lini masa. Mohon izin Bu Hani. Nggih. Untuk lini masa, yang pertama pendaftaran mahasiswa itu dimulai 16 Juni sampai dengan 11 Juli 2025 Bapak Ibu. Namun beberapa kali mungkin kalau misalnya terkendala error begitu Bapak Ibu, mohon jangan panik, mohon ditunggu dulu nggih, karena memang dari migrasi magang MSIB ke magang berdampak itu memang butuh waktu nggih. Sehingga dari pusat pun juga mewanti-wanti untuk tidak panik ketika memang masih terjadi error beberapa kali begitu nggih. Dan Bapak Ibu silakan selalu mencoba, begitu juga dengan mahasiswa untuk pendaftaran akun mahasiswa. Oke, kemudian untuk seleksi mahasiswa oleh mitra ini dilaksanakan bulan Juli 2025, kemudian pendataan dan pemesanan tiket. Pemesanan tiket ini berlaku untuk mahasiswa yang memang diterima magangnya di luar kota atau bahkan luar pulau begitu ya. Jadi nanti juga akan ada biaya untuk penggantian tiket pesawat seperti itu. Itu bulan Juli juga. Kemudian untuk pelaksanaan magang berdampaknya 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 2025 begitu. Oke, selanjutnya terkait dengan koordinator PT. Oke, untuk koordinator PT
ini mendapatkan rekomendasi untuk menjadi koordinator PT pada program magang berdampak. Nggih, kemarin sudah, dan koordinator PT juga sudah melakukan pendaftaran akun. Untuk saat ini progresnya masih menunggu di-approve oleh Belmawa. Jadi Belmawa pun juga butuh waktu untuk meng-approve itu, nggih, karena memang ya ribuan yang harus di-approve. Sehingga nanti mohon izin dari mahasiswa ataupun dari DPP yang mungkin hari ini sudah mendaftar akun, mohon izin untuk tidak panik dan gerusa-gerusu ya, karena memang kan prosesnya kalau mahasiswa harus di-approve Kaprodi dulu. Kaprodi harus akunnya dikelola oleh koordinator PT, padahal untuk akun koordinator PT menunggu approve Belmawa untuk sampai dengan saat ini nggih. Begitu. Selanjutnya Bu Hani. Nggih. Untuk kegiatan koordinator PT ya, koordinator PT ini memiliki tanggung jawab melakukan monitoring kepada mahasiswa dengan melakukan pengecekan pada laporan bulanan yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, laporannya sudah laporan bulanan guys, seperti MSIB 6 dan 7. Kalau MSIB sebelumnya masih mahasiswa selain ada laporan bulanan juga ada laporan ini mingguan begitu. Jadi double-double nggih. Tapi ini sudah mulai di ringkes begitu nggih. Terus membantu mendampingi dan menjaga motivasi mahasiswa selama mengikuti program. Ya, karena di MSIB kemarin juga ada yang mengundurkan diri, nggih. Ada 3 kurang lebih selama dari MSIB 1 sampai dengan 7, maaf. Nah, sehingga ini menjadi PR tambahan bagi KPT dan mohon dibantu dari Kaprodi masing-masing program studi ya, untuk mahasiswanya dipeseni untuk tidak melakukan pengunduran diri. Menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pimpinan program studi terkait penilaian dan rekognisi, kemudian melakukan koordinasi berkala bersama tim program, melakukan penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir yang diunggah ke laman program. Nah, selain mahasiswa yang bikin laporan, KPT juga sama nih, ada laporannya. Kemudian untuk mahasiswa peserta magang. Untuk mahasiswa peserta magang mulai dari persyaratan yang pertama WNI dan dokumennya yang harus dipenuhi ada KTP nanti di-scan untuk di-upload ya, dan juga ada surat keterangan domisili. Nah, untuk surat keterangan domisili ini sebagai penentuan ketika diterima magangnya di luar kota ataupun di luar pulau begitu ya, nanti untuk menentukan apakah yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan penggantian tiket begitu. Terus ada mahasiswa aktif dan belum dinyatakan lulus ya untuk diploma dari program studi terakreditasi pada seluruh PTN maupun PTS ya di lingkungan Kemdikti-Saintek. Kemudian pada saat mendaftar untuk mahasiswa program diploma itu minimal semester 2, untuk mahasiswa strata 1 paling rendah semester 4. Terus mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, rekomendasi ini dari Kaprodi dan pimpinan PT melalui platform, sehingga mahasiswa tidak perlu meminta file ya rekomendasi dari PT. Rekomendasi cukup langsung di platform. Jadi ketika mahasiswa mendaftarkan akun mahasiswa, maka akan di-approve oleh Kaprodi dan selanjutnya di-approve oleh atau direkomendasi oleh pimpinan PT dari akun masing-masing pimpinan PT ataupun Kaprodi begitu. Kemudian bersedia mengikuti, melaksanakan dan menyelesaikan program magang berdampak hingga selesai. Tadi yang timelinenya 4 Agustus sampai dengan Desember tadi. Terus dokumennya ada SPTJM. Ya, SPTJM-nya juga tidak berupa hard copy ya, tetapi sudah ada di platform. Kemudian lulus proses seleksi mitra. Nah, nanti setelah mahasiswa dinyatakan lulus, ada LOE dari mitra yang bersangkutan gitu. Ya, dan ini yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan apa ini ya, mahasiswa ya, dari akunnya mahasiswa ketika mahasiswa itu dinyatakan lulus, nggih, mohon diwanti-wanti mahasiswa nggih Bapak Ibu Kaprodi ataupun dosen yang bersangkutan untuk selalu mengecek akunnya melalui platform magang berdampak nggih. Karena nanti ketika dinyatakan lulus dan si mahasiswa itu tidak segera centang ketersediaannya ya. Jadi di platformnya mahasiswa ketika mahasiswa lulus itu nanti ada semacam ini ya,
konfirmasi apakah bersedia untuk ditempatkan magang di sana atau tidak gitu ketika diterima atau dinyatakan lolos. 1 kali 24 jam ketika tidak segera dicentang gitu, tidak segera dikonfirmasi, maka itu secara otomatis akan gagal atau ditolak begitu. Asumsinya mahasiswa menolak hal tersebut atau tawaran tersebut begitu. Terus ada untuk kegiatan mahasiswa mulai dari keberangkatan dan kepulangan, ya. Mahasiswa wajib upload boarding pass. Sama, kepulangan juga sama, ya. Terus ada laporan bulanan. Nah, mahasiswa menyusun laporan bulanan berisi progres penyelesaian tugas ataupun pembelajaran yang diperoleh selama di mitra magang berdampak, ya. Terus meminta persetujuan mentor. Nah, mentor ini yang dimaksud mentor biasanya dari mitra itu menyediakan mentor ya di mitra yang bersangkutan begitu. Nah, selain dari mentor yang ada di mitra, itu juga ada DPP tadi. Dan bahwasanya belum tentu mahasiswa kita yang keterima magang itu DPP-nya dari Unipma sendiri gitu, tetapi dari universitas lain gitu. Jadi ada DPP, ada mentor begitu nggih. Mentor itu yang ditempatkan di mitra atau mungkin staf yang ada di mitra tetapi memang dipercaya untuk mementori adik-adik yang mengikuti magang berdampak. Ya. Kemudian keterlambatan dalam mengunggah laporan bulanan ini akan mengakibatkan keterlambatan penerimaan atau bahkan tidak diterimanya pendanaan. Kemudian juga ada laporan akhir mahasiswa menyusun laporan akhir, mahasiswa diminta memasukkan ya laporan akhir yang disusunnya kepada mentor dan melakukan perbaikan ya sesuai dengan masukan dari mentor. Kemudian juga mengunggah laporan akhir sesuai format yang ada yang ditetapkan di platform magang berdampak. Gitu ya. Ada catatan, setelah semua lengkap, sertifikat baru bisa di-download ya. Semua lengkap itu maksudnya dari laporan bulanan sampai dengan laporan akhir. Jika ada satu saja yang terlewat, maka sertifikat penyelesaian magang dari mahasiswa yang bersangkutan itu tidak bisa di-download begitu. Oke, untuk seleksi mahasiswa, pendaftaran melalui laman program, persetujuan program studi, dan pimpinan PT tadi. Oke, jadi harus ada 2, approve prodi dan ada rekomendasi dari pimpinan PT tadi. Lamaran magang bisa dicek di platform nggih, teman-teman boleh ini menyebar jala begitu untuk memilih lebih dari satu tujuan dari magang tadi. Seleksi administrasi ya, bisa jadi nanti ada status dilanjutkan atau diproses ya. Kemudian setelah selesai proses dari seleksi administrasi, ada seleksi mitra, ada penawaran dan penolakan tadi. Penolakan ini bisa jadi dari mitra, bisa jadi dari mahasiswa, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Okay? Kalau misalnya penawaran maksimal 24 jam, peserta yang mendapatkan penawaran itu tidak segera mengkonfirmasi, maka auto-reject. Kemudian ada penetapan peserta magang ketika memang penawaran tadi sudah dikonfirmasi oleh peserta yang bersangkutan ya. Selanjutnya untuk DPP. Nah, ini untuk Bapak Ibu dosen yang berkenan untuk mendaftar sebagai DPP. Ya, persyaratannya yang pertama berasal dari program studi terakreditasi, baik dari program D4, D2, D3, D4, S1 pada perguruan tinggi tadi ya, memiliki NUPTK, karena di awal pendaftaran akun harus input NUPTK untuk login ya. Kemudian memiliki komitmen memberikan bimbingan dan melakukan pendampingan. Nanti ada dokumen surat pernyataan komitmen dan itu tidak tertulis di print di scan enggak ya, tetapi sudah langsung tersedia di platform. Kita tinggal centang setuju lalu kirim daftar begitu ya, klik daftar begitu. Terus mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program magang berdampak dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya, rekomendasi ini oleh pimpinan PT, ini pun juga melalui platform. Dan memiliki pengalaman pendampingan, ada daftar riwayat hidup untuk kurikulum vitae dan dokumen pengalaman atau portofolio pendampingan. Ini kemarin saya coba daftar di akunnya itu tidak ada ruang khusus untuk upload file gitu, enggak ada ya, tetapi di situ ada isian, kalau tidak salah ingat itu
sudah berapa lama menjadi dosen begitu kalau kurang lebihnya seperti itu ya. Terus masuk itu tadi ya, masuk ke apa namanya checklist kesediaan dari surat pernyataan komitmen melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa tadi gitu. Hanya itu saja untuk DPP. Oke, selanjutnya untuk kewajiban dari DPP ini memberikan arahan agar magang sesuai capaian pembelajaran. Kemudian ada koordinasi aktif dengan mitra untuk kesesuaian magang dan kurikulum, memantau pelaksanaan magang dan mengatasi kendala, mengevaluasi kinerja mahasiswa dari laporan dan umpan balik dari mitra, pendampingan penilaian akhir serta rekognisi, menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir program, review pelaksanaan dalam kegiatan SAPA DPP. Jadi nanti pun sama ini SAPA DPP dulu di MSIB juga sama ada SAPA DPP juga. Oke, jadi nanti biasanya dari MSIB magang berdampak pusat itu melakukan selain sosialisasi juga ada SAPA DPP untuk mengetahui kendala-kendala ataupun aspirasi selama di lapangan yang ditemui oleh DPP. Terus koordinasi rutin dengan mentor tadi yang ada di tempat magangnya ya, DPP itu maksudnya ya DPP internal karena nanti kita pun juga butuh DPP internal kampus. Nah, nanti biasanya akan dijelaskan lebih lanjut ya terkait dengan DPP internal kampus. Ya, dan mahasiswa. Tapi DPP internal kampus ini istilahnya behind the scene ya. Jadi tidak perlu akun di platform, tetapi nanti biasanya ada penugasan dari universitas gitu atau ya. Oke, lanjut. Seleksi DPP. Seleksi DPP ini calon DPP melakukan pendaftaran melalui platform tadi, seleksi administrasinya, persetujuan ya, ada CV, kemudian ada deskripsi diri, tadi seleksi kualifikasi, kebutuhan dan kesesuaian bidang ya. Jadi ya nanti ini pun juga dari ini ya, panitia magang berdampak pusat ya yang menyeleksi kualifikasi nggih. Lalu ada penetapan DPP. Saya kurang tahu untuk DPP yang ini nggih, apakah nanti juga akan ada tes kebinekaan ataukah enggak seperti di MSIB terdahulu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bu Hani yang sudah pernah lolos nggih, izin. Lanjut, komponen pendanaan untuk mahasiswa ini terutama ya. Mahasiswa ini dapat bantuan biaya hidup, terus tadi mobilisasi pesawat, kereta ya, at cost ya. Sesuai dengan tadi surat keterangan domisili. Kalau memang domisilinya di Surabaya, kemudian magangnya juga di Surabaya, ya kemungkinan itu tidak mendapatkan ya. Meskipun mungkin arek Surabaya kuliah di Madiun misalnya kayak gitu. Tapi kalau domisili Madiun kemudian dia diterima magangnya di Sulawesi, nah nanti akan ada biaya mobilisasi pesawat gitu. Kalau DPP nanti dapat honor DPP, kemudian koordinator PT juga ada honor KPT. Begitu. Selanjutnya, oke, kurang sedikit lagi. Nah, ini ada larangan-larangan. Larangan-larangan ini tidak hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga untuk DPP dan juga untuk mitra. Ya, mahasiswa larangannya memberikan informasi palsu, baik itu secara tertulis maupun lisan, terkait administrasi dan pelaksanaan program. Jadi diupayakan ketika menyusun laporan bulanan itu disesuaikan dengan apa yang dikerjakan di mitra magang. Ya, tidak mengada-ada. Ya. Melakukan tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan intimidasi, mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk DPP, memberikan informasi yang tidak benar terkait program, melakukan tindakan asusila, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan intimidasi, mengundurkan diri tanpa alasan, sama dengan mahasiswa tadi ya, memungut dana dari peserta program ini yang amat sangat tidak diperkenankan ya, melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk mitra, larangannya adalah memberikan informasi tidak benar mengenai pelaksanaan program, mengabaikan pelanggaran etika, seperti pelecehan atau kekerasan, memberikan tugas di luar rencana dan atau memaksa kegiatan lebih dari 40 jam per minggu tanpa kesepakatan, mengabaikan aduan stakeholder, memungut dana dari peserta dan melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ya. Kemudian penutupnya program magang berdampak ya, mendukung pendidikan tinggi yang kontekstual dan relevan,
mahasiswa mengembangkan kompetensi dan jejaring lewat pengalaman dunia kerja, sehingga mahasiswa juga bisa mempraktikkan apa yang diperoleh di perkuliahan, ya. Bahkan lebih dari itu, mahasiswa bisa mengasah soft skill-nya, prinsip utamanya kualitas, keadilan, dan kolaborasi. Jadi mahasiswa ketika masuk, ya, ke tim teamworknya di instansi mitra, maka ya tadi harus mau untuk beradaptasi. Tujuan akhirnya menyatukan pendidikan dan dunia kerja untuk mencetak pemimpin masa depan. Begitu, nggih. Mohon izin jika ada pertanyaan ataupun diskusi, sangat diperkenankan sekali. Nanti masih ada Bu Hani dan Bu Erli, nggih, yang memberikan arahan lebih lanjut. Mohon izin Bu Hani, sampun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Niama. Ini mungkin saya lanjutkan untuk penggunaan platform ya, Bu Niama ya. Siap, siap Bu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu DPP, yang terhormat Ibu Sulistiani Kartikawati selaku Kepala UPPLM dan Pak Elis selaku Sekretariat dari UPPLM. Mungkin tadi sudah banyak ya Bapak Ibu semua yang sudah disampaikan oleh Buni Amah terkait dengan program magang berdampak. Nyun Sewu, ini PPT saya sudah tampak nggih share screen-nya ya. Bu, sampun. Ya, ya, terima kasih Pak Elis. Em, Tadi sudah disampaikan banyak oleh Buni Amah dan sudah disinggung tentang program magang berdampak oleh Pak Jeffrey. Jadi ini merupakan kepanjangan dari program MSIP. Cuman kalau MSIP dulu kita mendapatkan dua program yaitu studi independen dan magang. Tapi yang kali ini tidak ada lagi kegiatan studi independen ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah murni kegiatan magang. Jadi mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang. Ya, beberapa untuk pendaftaran atau untuk melihat lowongan dari perusahaan ini bisa langsung diakses pada link aplikasi yang sudah diperbarui oleh Kemendikbudristek. Jadi melalui Simbel Mawa Kemendikbud Go ID Magang. Nah, selanjutnya pada halaman utama nanti akan disajikan beberapa informasi tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan maupun perusahaan. Jadi Bapak Ibu Kaprodi atau Bapak Ibu DPP yang memang ingin akan mencocokkan nih, kira-kira mahasiswa ini kalau ikut kegiatan sebagai graphic design nanti dapat dikonversi pada mata kuliah apa saja. Nanti di sini bisa dilihat bagaimana deskripsinya, seperti apa kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa di sana dan bagaimana kurikulumnya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat ya secara langsung melalui melalui link tersebut. Ini kalau ini tanpa mendaftar akun, Bapak Ibu semua bisa melihat informasinya di sini. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Kaprodi nanti ketika mau memberikan approval data mahasiswa. Nah, untuk tempat tinggal, mahasiswa yang mendapatkan magang tidak pada domisili asalnya, ini nanti akan memilih tempat tinggalnya. Jadi pilihan tempat tinggal di sini bisa dipilih disediakan gratis oleh perusahaan, disediakan berbayar. Jadi perusahaan menyediakan namun mahasiswa harus membayar atau direkomendasikan untuk berbayar. Jadi perusahaan akan merekomendasikan, oh kamu bisa melakukan mencari penginapan di tempat ini, nanti silakan bayar sendiri. Atau mencari sendiri. Nah, ini beberapa pilihan opsi ini sudah ditentukan oleh mitra. Jadi mahasiswa tidak memilih. Jadi informasi ini sudah ditentukan oleh mitra. Kalau mau contohnya di sini kalau mau magang di PT Widya Inovasi, dia sebagai graphic designer, lokasinya di Sleman, nanti mitra merekomendasikan untuk tempat tinggalnya mencari sendiri. Jadi tidak bisa dipilih. Nah, atau bisa juga
selain berdasarkan lowongan pekerjaan, mahasiswa juga bisa mencari berdasarkan mitranya. Oh, saya pengen magang di video.com atau di BPJS atau di kementerian. Nah, ini silakan melihat mitranya, lihat data profil mitra, lalu di situ akan muncul apa saja penempatan magang atau lowongan magang yang dibuka oleh mitra tersebut. Nah, selanjutnya, ini terkait dengan akun. Jadi, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah pengajuan akun koordinator PT dan pimpinan PT. Ini yang sedang kami usahakan. Jadi, mohon maaf kalau memang ada Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu Kaprodi yang sudah ditanyakan oleh mahasiswa, Bu, saya sudah mendaftar tapi kok belum bisa ya. Nah, ini kami sedang menunggu approval dari akun koordinator PT dan pimpinan PT. Nah, sedangkan akun Kaprodi nanti akan didaftarkan oleh koordinator PT, ya Bapak Ibu. Jadi Kaprodi tidak mendaftar sendiri, tetapi koordinator PT yang akan mendaftarkannya. Dan pendaftaran akun Kaprodi, mohon maaf, kami tidak mendaftarkan semua Kaprodi pada laman magang berdampak, namun kami akan memilih Kaprodi yang memang mahasiswanya ada di dalam daftar peserta magang. Lalu yang bisa didaftarkan secara personil yaitu dosen pendamping program dan mahasiswa pelamar. Jadi mahasiswa dan dosen pendamping program ini mendaftar secara personal, namun perlu persetujuan dari koordinator PT, Kaprodi, dan pimpinan PT. Yang pertama adalah untuk akun Kaprodi. Jadi Bapak Ibu Kaprodi, saya tadi sudah menyinggung ya, akan muncul beberapa data program studi sesuai dengan perguruan tingginya. Namun kami hanya akan mendaftarkan dan melanjutkan proses pendaftaran untuk prodi yang memang mahasiswanya mengikuti program ini. Jadi kalau untuk prodi yang tidak mengikuti program ini, kami tidak mendaftarkan akunnya. Nah, untuk akun Kaprodi, nanti Bapak Ibu setelah mendaftarkan, kami daftarkan pada laman platform magang berdampak, dengan semua akan mendapatkan email. Ya. Jadi mendapatkan email berdasarkan email yang sudah dengan semua masukan. Jadi boleh menggunakan email prodi maupun email kaprodinya. Nanti secara tidak langsung ini adalah ini adalah gambaran dari akun kaprodi yang perlu memberikan approval untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa jenengan yang mendaftar program magang berdampak ini akan muncul pada halaman home pada halaman pengajuan mahasiswa. Nanti Kaprodi tinggal mencentang ini disetujui atau ditolak. Jadi boleh dipilih disetujui atau ditolak. Sekali lagi, Bapak Ibu Kaprodi, kami mohon kerjasamanya karena beberapa kasus pada kegiatan MSIP sebelumnya ini yang terjadi adalah mahasiswa hari ini mendaftar dan mahasiswa hari ini pun disetujui oleh Kaprodi, tetapi ternyata dia di semester depan waktu pelaksanaan tidak melakukan registrasi. Jadi ada statusnya mahasiswa tidak aktif. Jadi ketika jenengan semua mau melakukan persetujuan kepada mahasiswa, tolong diperhatikan ini kira-kira mahasiswanya benar-benar memang mau melanjut atau tidak. Nah, untuk akses DPP, untuk akses DPP ini yang mendaftar secara personal nih Bapak Ibu DPP ya, calon DPP. Jadi Bapak Ibu DPP ini aktivitasnya memang yang pertama adalah menjembatani antara yang pertama mitra dan mahasiswa. Kita harus sering-sering melakukan monitoring ya terhadap mitra. Terkadang mitra itu juga nggak tahu nih, Bu, kok saya nggak bisa ya mahasiswanya nggak pernah datang kenapa? Ternyata permasalahannya adalah mahasiswa memang tidak punya basic. Jadi kalau mahasiswa tidak ada basic terhadap keilmuannya, mungkin kita akan memberikan solusi kepada mitra lebih baik seperti ini untuk memberikan penanaman materi dasarnya. Karena eh, kadang mahasiswa yang penting punya kompetensi, mitra tidak lihat nih dari mana basic ilmunya.
Untuk pendaftarannya, ini menggunakan NUPTK, jadi tidak menggunakan NIDN. NUPTK. Setelah melakukan memasukkan data NUPTK, lalu memasukkan nomor handphone dan email, ini sesuaikan dengan data yang ada di PD Dikti. Lalu klik selanjutnya. Nah, secara otomatis dari akun platform ini akan melakukan pengecekan pada data PD Dikti. Apakah data yang dimasukkan ini sesuai atau tidak. Jadi Bapak Ibu semua yang akan mendaftar sebagai DPP mohon diperhatikan data-datanya sudah sesuai dengan data yang ada di PD Dikti. Kalau sudah, nanti akan muncul datanya. Namanya siapa, NUPTK-nya berapa, prodinya di mana, dan perguruan tingginya, lalu melakukan baca ini Bapak Ibu semua mohon untuk dibaca sebagai persetujuan Bapak Ibu semua akan mendaftar sebagai DPP. Nah, ini boleh diisi penugasan atau jabatan yang ada di perguruan tinggi, misal Bu Dani sebagai Kabiro dari unit akreditasi atau Pak Elis sebagai sekretariat UPPLM. Nah, tahun mulai mengajar tahun berapa disetujui, jangan lupa diklik daftar. Karena kalau belum diklik daftar nanti belum selesai prosesnya. Kalau sudah diklik daftar, nanti ketika belum ada persetujuan dari koordinator perguruan tinggi, maka akan muncul ini, menunggu verifikasi koordinator dari perguruan tinggi. Nah, yang akan melakukan verifikasi terhadap akun atau pendaftaran Bapak Ibu semua adalah pimpinan perguruan tinggi. Jadi ini pernah kejadian pimpinan perguruan tinggi memberikan ACC rekomendasi, tetapi ternyata Bapak Ibu ini sudah mengikuti lebih dari satu program. Ini yang mungkin nanti Bapak Ibu Kaprodi juga akan kami ajak bersama untuk memonitoring dan mengevaluasi apakah Bapak Ibu dosennya ini boleh didaftarkan atau direkomendasikan sebagai DPP. Selanjutnya, untuk approval dari dosen pembimbing ini, dosen pendamping program ini ada pada akun pimpinan PT. Jadi SPTJM-nya yang menyetujui adalah pimpinan PT. Itu saja untuk pemaparan penggunaan platform dari program magang berdampak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Elis. Atau mungkin langsung mau dilanjut oleh Bu Erli, nggih, Bu Erli, terkait dengan materi konversi. Lanjut, langsung. Nggih, Bu. Lanjut langsung. J, nanti Oh, sesi oke, terakhir ada baik. baru tanya Bentar. jawab. Oh iya, bentar. Bentar, sebentar. Put, anu ya, ada, bentar, tak share dulu. Sebentar, Bu Hani, sambil menunggu saya share screen, soalnya saya ganti device kan, Nggih. sambil rapat ke fakultas, tapi saya sudah menjauh dari rapat. Ini tak cari Siap, Bu Erli. filenya dulu, bisa dibuka open diskusinya. J, oke. Kita sambil menunggu dari kesiapan Bu Erli terkait dengan konversi. Monggo Bapak Ibu Kaprodi atau Bapak Ibu DPP yang mau bertanya, silahkan raise hand atau menulis pertanyaan pada kolom chat.
Apakah sudah muncul Bu Hani? Sampun Bu Erli. Ampun Beli, ya, pakem. Oh, sudah. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya bagiannya adalah proses kaprodi. Jadi saya hanya mengingatkan ulang bahwa konversi ini sebenarnya kalau tadi dijelaskan sama Bu Niamah itu sudah oke ya bahwa magang berdampak ini kepanjangan dari MSIB yang dulu gitu. Kalau saya lihat dan sekilas membaca memang hampir sama, cuman ini ada beberapa catatan biar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang jadi hal-hal penting yang perlu di hal-hal penting yang perlu di ini di Bapak Ibu Kaprodi ingat lagi adalah mahasiswa itu harusnya konsultasi dengan PA. Jadi untuk mengikuti kegiatan di luar kampus ini yang pertama harus dilakukan adalah konsultasi dengan PA. Jadi PA-nya tahu, Kaprodi juga tahu. Kemudian Bapak Ibu juga meminta mahasiswa untuk merencanakan program dalam form konversi. Jadi begini, konversi ini nanti harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang dilakukan. Lalu, mohon maaf, ini nanti kalau misalkan ada koreksi dari BAA, tidak ada lagi simpan nilai Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi simpan nilai, semuanya harus terkonversi di semester tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu Kaprodi nanti bisa memberikan arahan kepada mahasiswa untuk melakukan perencanaan ini. Lalu Bapak Ibu Kaprodi juga wajib memilah atau merekomendasikan atau suggest kepada mahasiswa untuk mengambil tempat magang yang sekiranya sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu yang mahasiswa ampu di prodi masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan, Bu Erli, lah ini nggak ada loh yang bisa dikonversi. Jangan sampai terjadi lagi di akhir itu baru sadar bahwa mata kuliahnya tidak bisa dikonversi di dalam magang berdampak ini. Jadi Bapak Ibu dan mahasiswa harus sepakat. Lalu memberikan konversi sesuai kesepakatan. Jadi kalau memang di awal seperti itu, berarti ya lanjut sampai dengan laporan nilainya juga harus seperti itu dan jangan ditunda Bapak Ibu karena proses pelaporan itu harus apa istilahnya ya berjalan. Kemudian memang tugasnya berat sekali Bapak Ibu Kaprodi meskipun si mahasiswa itu nanti punya DPP, dosen pendamping itu, tetapi yang paling bertanggung jawab menurut saya adalah prodi. Jadi prodi ini mendampingi penuh selama mengikuti program dengan monitoring berkala. Jadi sadar bahwa anaknya ini adalah mengikuti magang berdampak di sini. Jadi harus dicek atau dimonitor secara berkala. Lalu Bapak Ibu Kaprodi juga bisa merujuk ulang di pedoman konversi universitas yang ada di websitenya P3I. Jadi P3I itu bisa diulang, ini kira-kira maunya kemana ini konversi ini. Lalu kalau prosedurnya, tadi itu hal-hal penting yang memang saya ulang untuk Bapak Ibu diingat. Ini ya nanti rencananya rekognisi konversi, nanti Kaprodi atau dengan PA, wali, mahasiswa akan menyusun lembar rencana konversi. Setelah ini saya share yang sudah pernah terjadi atau Bapak Ibu juga masih ingat bahwa ada namanya mata kuliah yang ada di prodi dan nanti akan dikonversi dengan dari mitra. Nah, ini akan merinci mata kuliah apa saja yang akan dikonversi dari kegiatan magang berdampak ini sebanyak 20 SKS. Nah, nanti kalau misalkan di semester ini ternyata masih kan 4 dan 4, 6 ya. 4, 6 itu ternyata masih ada 24 SKS. Berarti yang 4 SKS itu diprogram di kelas reguler. Lalu tadi ada Bu Niamah itu cerita bahwa loh, maganya itu berada di Surabaya, tidak bisa di sini. Maka Bapak Ibu Kaprodi harus memfasilitasi proses perkuliahan 4 SKS yang harus ditempuh reguler di sini itu dengan berbagai model atau cara sehingga mahasiswa tetap dapat haknya, mereka tetap dapat magang. Jadi Bapak Ibu harus melakukan hal tersebut sebagai Kaprodi, memfasilitasi, menjembatani antara mahasiswa dan dosen pengampu.
input KRS, nanti setelah form rekognisi itu disahkan, Prodi membantu mahasiswa untuk KRS-nya. Jadi bisa, kemarin saya juga lupa, bisa mandiri, jadi input, tapi kalau yang reguler. Tetapi kalau yang dikonversi ini melalui BAA, jadi melalui BAA melaporkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan ini adalah mengikuti magang berdampak sebagai bentuk AKM. Biar terrecord kegiatan ini. Lalu dikonversi dengan 20 SKS itu melibatkan beberapa hal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat penilaian dari mitra. Jadi dan pembimbing lapangan ya, seringkali bobot tersebut lebih besar. Tapi juga ada Bapak Ibu yang terjadi nilainya itu lebih kecil juga. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mempertimbangkan nilai akhir yang akan Bapak Ibu berikan di mahasiswa. Nanti penilaiannya didasarkan pada kualitas pekerjaan etos kerja ini sama kontribusi nyata yang mahasiswa berikan, soft skill-nya. Kemudian, mahasiswa. Lalu ada penilaian dari dosen pembimbing itu juga, kalau biasanya itu dalam satu form itu nanti ada nilainya pembimbing sama sudah NA. Kalau setahu saya itu NA itu seperti itu. Jadi penilaian dari dosen pembimbing. Kemudian juga Bapak Ibu melihat laporan detailnya mahasiswa. Jadi laporan itu kan ada harian, mingguan, bulanan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk memonitor. Jadi banyak kejadian saya Bu Hani dan Bu Niama ini sering ngeceki laporan harian, mingguan dan sebagainya, itu ada beberapa mahasiswa yang lupa tidak mengisi, akhirnya dirapel. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membantu monitor. Lalu rentang nilainya nanti bisa disesuaikan dengan panjenengan semualah. Misalnya komponen penilaiannya itu ya memang 70% dari mitra, 30% dari laporan, atau nanti tercatatnya itu A, B, C, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu apabila tidak bisa dikonversi ke mata kuliah, Bapak Ibu disarankan atau dialihkan untuk menjadi masuk di pendamping ijazah atau di SKPI, sehingga menjadi bukti tambahan kompetensi mahasiswa. Nah, ini adalah hal-hal penting dan prosedur bagaimana mengkonversi, dan ini sudah saya ini sudah berkali-kali, maksudnya Bapak Ibu sudah sering di ini. Oke, sudah, berarti yang ini sudah. Oke, sebentar, berarti ini kembali. Oke. Stop sharingnya mana ya? Oke, terus. Ya, ini untuk alur dan prosedurnya sudah ya Bapak Ibu. Lalu bentuknya konversi seperti apa? Tuh, bentuk konversinya seperti sebentar Bapak Ibu, saya bukakan. Seperti ini. Kok nggak bisa?
Ya Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk formnya, ini saya sudah berusaha ini ya, share ya, tapi ternyata di tabnya nggak bisa muncul. Nanti kalau atau Bu Hani masih bisa membantu saya untuk buka di ini Bu Hani, Ya, di coba Google Bu. Drive-nya yang ke-6, ya, kayaknya tidak bisa dibuka di tab ini. Jadi Bapak Ibu Yang nanti yang form form apa namanya konversi Bu Ani. Jadi ada mata kuliah yang akan diampu sama apa saja yang akan didapatkan di Mitra. Apa saja. Kalau nggak salah di Google Drive 6 Bu Hani di grup itu saya coba dapatnya di situ. Nah, sudah saya dijadi. coba tanya ya, Bu. Tak cari. Iya. Atau Bapak Ibu Kaprodi boleh sambil menunggu Bu Hani share screen untuk formnya itu sama seperti magang MSID tahun sebelumnya, bahwa sebenarnya hitam putih menjadi bukti antara mahasiswa dan prodi ketika nanti mereka pulang dari magang. Kemudian yang saya ingatkan lagi bahwa ketika memberikan konversi kepada mahasiswa direncanakan sudah seperti itu, ketika pulang ya harus direncanakan seperti itu. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu itu, lah tapi nggak sesuai dengan mata kuliahnya Bu R gitu ya. Berarti Bapak Ibu bisa mencari atau bagaimana caranya anak-anak itu bisa dapat dikonversi dengan menggunakan soft skill. Saya pikir itu masih sama persis seperti yang ada di MSIB sebelumnya. Jadi kebijakan konversi itu ada di prodi Bapak Ibu. Nanti lapornya ke UPPLM itu sudah dalam istilahnya sudah final. Jadi kebijakan konversi itu ada di prodi, ada di kaprodi Bapak Ibu. Jadi nggak ada. Saya sering ngobrol sama Bapak Ibu Kaprodi kalau masalah ini nggak ada yang sesuai, tidak sesuai dan sebagainya. Menurut saya boleh ini tuh direlakan untuk anak-anak. Nah ini adalah form konversi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Kaprodi ini memfasilitasi mahasiswa tempat magangnya dulu yang pertama. Setelah itu nanti di magang itu mereka mendapatkan materi apa saja. Kemudian setelah itu baru di mata kuliah rencana konversi yang ada di sini. Itu tadi kalau 20 SKS, kalau di apa namanya pedomannya universitasnya memang meminta 20 SKS nih Bapak Ibu. Tapi sekiranya memang Panjenengan tidak memberikan 20 SKS, nanti malah kena sama negara. Jadi negara itu tidak mau tahu konversinya pokoknya 20 SKS. Nah, jika di semester tersebut ternyata 24 SKS yang saya sebutkan tadi, yang 4 SKS itu reguler, yang 20 ke magang. Nah, bagaimana cara memfasilitasinya? Tadi Buni Amah cerita, ada di Surabaya, berarti panjenengan memfasilitasi kuliah regulernya itu terserah jenengan. Ini bagaimana cara memfasilitasi antara dosen dan mahasiswa sehingga mereka mendapatkan. Begitu saja sih tentang konversi dan ini biasa dilakukan oleh Bapak Ibu Kapoldi. Semoga dengan kegiatan ini bisa diingat kembali bahwa bagaimana mengkonversi magang berdampak ini. Harapannya mereka semuanya lancar, tidak ada masalah, konversi oke, kemudian ilmu yang didapatkan mereka juga. Begitu saja dari saya, berarti itu sudah cukup Bu Hani untuk hal-hal penting terkait dengan konversi dan kom. Baik, sudah berarti. Ya. Ya, selanjutnya monggo Bapak Ibu Kaprodi ya, atau Bapak Ibu dosen yang ingin mendaftar DPP, jika ada yang mau ditanyakan kita buka sesi sharing ya, diskusi. Atau mungkin sudah jelas nih dari pemaparan Niamah dan pemanfaatan penggunaan platform serta rencana konversi yang sudah disampaikan oleh Bu Erli. Karena ini sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu Kaprodi semua nggih, pada kegiatan MSIP di tahun-tahun sebelumnya. Bu Heidi. Nggih, Bu Heidi. Injih, baik Bu Hani, terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Niamah, Bu Erdi, dan Bu Hani yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ini ada pertanyaan Bu dari saya, sedikit mengganjal. Berdasarkan pengalaman saya yang di tahun-tahun sebelumnya, saya kan sebagai mentor Bu ya. Sebagai mentor artinya di atas saya masih ada DPP gitu. Nah, ketika saya mengalami kendala komunikasi dengan mahasiswa saya, ini kan kalau kita magang itu kan dari berbagai universitas tuh Bu. Nah, ketika saya mengalami kesulitan komunikasi dengan mahasiswa yang saya bimbing, saya akan menghubungi DPP. Nah, kalau misal saya daftar program ini, saya mendaftar sebagai DPP, ketika saya mengalami kesulitan komunikasi dengan mahasiswa lintas universitas, saya harus menghubunginya ke siapa Bu? Apakah ada platform tertentu atau bagaimana? Karena berdasarkan pengalaman yang sebelumnya itu, kadang mahasiswa di platform itu kan disediakan untuk komunikasi Bu. Jadi kita bisa komunikasi lewat akun dengan mahasiswa kita, tapi tetap aja nggak ada respon. Kemudian kadang DPP pun juga nggak ada respon gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebaiknya kita sebagai pendamping lapangan harus bagaimana? Terima kasih, Bu. Ini dari siapa nih? Saya cerita pengalaman ya Bu Heidi ya. Ketika kita jadi DPP, memang ketika Bapak Ibu semua itu nanti jadi DPP, itu harus aktif. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan menjembatani antara mitra, mahasiswa, dan perguruan tinggi ketika terjadi konflik atau permasalahan. Baik permasalahan yang sederhana, harapannya memang tidak ada permasalahan, ya. Yang Em, mitra, mungkin Bu Heidi waktu itu posisinya adalah sebagai mentor di mitra ya Bu Heidi ya. Injih, betul Bu. Mm-mm. Bagaimana? Nah, mitra memang hanya memfasilitasi komunikasi dengan mahasiswa, itu saja. Lalu dia juga punya grup tersendiri dengan DPP, tetapi mitra tidak ada akses untuk berkomunikasi dengan koordinator PT maupun Kaprodi. Jadi yang bisa menjembatani antara mitra dengan perguruan tinggi adalah DPP. Jadi DPP-nya memang harus aktif mencari ini nomor koordinator PT-nya di berapa, itu biasanya ada grup ya nanti kalau Bapak Ibu semua daftar jadi DPP ada grup besar yang memang di situ berkumpul semua DPP. Itu kita bisa sharing, Bapak Ibu, apakah ada nomor dari koordinator PT di perguruan tinggi mana? Jika ada, mesti nanti akan ada yang sharing atau dari panitia pusat itu memfasilitasi data-data koordinator PT beserta nomor kontaknya. Nah, itu nanti dari Bapak Ibu DPP yang akan mencari dan menghubungi koordinator PT. Biasanya kalau memang permasalahannya itu tidak bisa diselesaikan antara koordinator PT, mentor mitra, dan perguruan tinggi melalui DPP, panitia akan melakukan tindak lanjut berupa konsolidasi. Jadi ada panitia yang akan menengahi. Gitu. Itu sih kalau pengalaman saya seperti itu Bu Hedi. Jadi itu semua bergantung pada Bapak Ibu DPP yang aktif. Nggih, yang aktif berkomunikasi dengan koordinator PT maupun dengan mitra. Ngoten Bu Hedi. Injih, baik Ibu. Mm-mm. Terima kasih atas arahannya. Iya. Ya, dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Kalau Bu Hedi ini kan nanti anu ya, membimbingnya kan tidak hanya mahasiswa Unipma ya. Kalau ini fokusnya Bu Hedi bisa menjembatani, iya kalau sama mahasiswa itu biasanya ya wangel gitu ya. Wong kita Iya, aja yang Nggih. ngopi-ngopi di dalam Nggih, grup betul, itu Bu. juga Betul. susahnya minta ampun, apalagi betul. yang jenengan Iya. yang bukan mahasiswa Unipma ini. Iya. Iya, Ya Bu, Bu, pengalaman semangat di aja lapangan Bu. kemarin itu tuh pengalaman di lapangan Iya, kemarin tuh memang susah sekali Bu, karena kan lintas universitas. Iya, Terus betul Bu. kemudian saya itu nggak tahu kalau ternyata ada model DPP. Jadi Mm-mm. karena pun saya sendiri sebagai mentor itu tidak pernah Dihubungi oleh dijapri itu, DPP-nya. iya dihubungi oleh DPP nggak pernah. Baru yang terakhir kemarin sama DPP dari NTT itu Mm-mm. ada meeting rutin kami Mm-mm. berdua gitu. Jadi Mm. enak. Oh, ternyata program MSIB itu
ada skema DPP, Monitoringnya ya. iya Mm. gitu. Dan ya alhamdulillah makanya ketika mentoring yang dari mitra itu sedang diadakan evaluasi sehingga adanya cuman konsep DPP aja, maka saya berpikir nanti kalau misalnya jadi DPP ada permasalahan yang sama, mahasiswa yang sangat sulit dihubungi itu bagaimana gitu loh. Gitu, Ini tapi memang kalau dari perbaikan platform ya Bu Edi ya. Kalau awal-awal dulu memang kita nggak dapat nih DPP ini mahasiswanya yang apa namanya didampingi hanya ini. Cuman untuk perbaikan di platform yang MSIP 6 apa 7 ya saya lupa. Jadi di platform DPP itu ada siapa mentornya dari industri dan berapa nomor kontak yang bisa dihubungi oleh DPP. Jadi sekali lagi, memang DPP-nya harus aktif untuk dapat menghubungi mentor maupun dari koordinator perguruan tinggi. Nggih, nggih, Ya. siap Bu Hani, matur suwun. Dan ini mungkin Bapak Ibu DPP nggih, ya Bapak Ibu dosen yang mau mendaftar dari DPP ini bisa nanti melalui mahasiswa yang didampingi maupun dari perguruan tinggi manapun. Ini kalau bisa sih minta surat tugas dari perguruan tinggi. Ini kalau yang kemarin kita sebagai DPP tidak ada mahasiswa dari perguruan tinggi kita yang kita dampingi. Jadi kinerja kita tidak bisa diklaim di sister melalui pembimbingan mahasiswa. Tuh, karena tidak bisa dikeluarkan surat tugas dari Unipma. Itu yang kemarin dialami oleh Bapak Ibu DPP yang ada di Unipma. Jadi kita kalau bisa minta surat tugas dari perguruan tinggi asal mahasiswa dan menyantumkan nama kita sebagai pembimbingnya beserta siapa mahasiswa yang didampingi. Nanti bisa dimasukkan oleh operator dari sisternya. Izin masuk Bu Hani. Iya, Bu Edi. Nggih, menanggapi yang barusan saran dari Bu Hani yang terkait surat tugas itu, kami kan kalau misalnya udah terjun di lapangan tuh kan banyak universitas. Jadi kita harus minta masing-masing surat tugas dari universitas mahasiswa yang kita bimbing atau cukup satu aja udah mewakili, Bu? Pripun? Kalau kemarin saran dari BAA sih cukup satu saja sudah mewakili. Karena Oh, kalau nggih. kan banyak ya ada Nggih. 25 kan itu kalau DPP yang batch ini sepertinya satu DPP itu 10 mahasiswa. Jadi mungkin salah satu saja yang memang mahasiswanya itu aktif ya. Jadi Nggih. ragamnya mahasiswa kan banyak ya Bu ya. Ada yang Nggih. kadang ya dia susah untuk dibimbing dan lain sebagainya. Nggih, Oh, nggih, ya. siap. Siap, baik Bu. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup nggih, Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelas. Mungkin ada tambahan dari Bu Erli atau Bu Buni Amah. Oh iya, dari Bu Irna ini ada lagi. Monggo Bu Irna. Mem izin tanya sedikit ya. Eh, ada nggak Mem tips sama triksnya lolos DPP ini? Karena berkali-kali saya dan teman-teman tuh berkali-kali daftar tuh kok nggak lolos-lolos ya. Apa emang karena mahasiswa saya nggak ada yang ikut atau emang ada perbandingan mahasiswa yang ikut dengan eh, DPP yang mendaftar dari kampus tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk konversi tadi Bu Erli yang terkonversi di transkrip sama di SKPI itu dua-dua, apakah pilih salah satu atau dua-duanya kalau misalkan kasusnya satu mahasiswa itu udah terkonversi 20 SKS udah masuk di transkrip, apakah nanti juga masuk di SKPI? Itu terima kasih, Mem. Enggak, enggak Bu. Jadi kalau misalkan kalau sudah masuk di transkrip berarti ya enggak usah dimasukkan di SKPI. Maksud saya jika tidak bisa dikonversi Maksimal. ke maksimal di konversi itu nanti mereka haknya adalah di SKPI. Begitu Bu. Jadi kalau sudah terkonversi di transkrip ya enggak usah. Kalau sisanya kalau tidak bisa baru dimasukkan di situ. Atau gini, kalau misalkan Bu Irna ini kan gini, sebenarnya konversi itu kan 20 SKS ya kan. Tetapi Bu Irna tuh berat atau raiso ke 20 SKS gitu.
Karena kalau di panduannya di Unipma itu bisa 14 SKS konversi, kemudian sisanya masuk SKP. Nah, begitu caranya. Kalau 20 SKS bisa dikonversi langsung ke mata kuliah, ya tidak masuk SKPI. Tapi kalau misalkan ternyata 20 itu yang dikonversi hanya 14, berarti yang 6 itu masuk ke SKPI. Begitu. Gitu, Bu Irna. Sama triknya Bu Erli. Kalau Apa itu? triknya saya masuk 12 KS karena ketika anak-anak itu ditanya Bu, jadi ada namanya semacam interview. Kita cocokkan dengan soft skill-nya ya. Misalkan kerjasama, tanggung jawab dan sebagainya itu kan ke soft skill. Nah, kalau saya masukkan karena di PBI itu kan hybrid ya, jadi blended ya. Jadi bisa bisa soft skill, bisa mata kuliah. Jadi sisanya ya saya konversi untuk berdasarkan soft skill begitu. Itu untuk tips saya. Jadi di prodi PBI saya ingin mengkonversi tetap 12 SKS. Tapi sebenarnya yang sesuai dengan mata kuliah itu hanya 14 SKS. Maka yang 6 SKS itu saya konversi ke soft skill-nya begitu. Kan bisa ditanyain, jadi di interview. Kalau di sana pernah enggak mendapatkan masalah? Iya, kalau misalkan mendapatkan masalah, bagaimana proses pemecahannya? Nah, itu ada di penelitian, misalnya mata kuliah penelitian. Seperti itu, Bu Irna. Begitu. Ya, Terima kasih. oke Bu Irna. Satu lagi ya tips lolos jadi DPP. Ini siapa yang mau? Bu Erli mungkin mau sharing. Apa ya tipsnya? Kalau dari saya sih mungkin tadi ya ada Enggak ada rambu-rambunya ya. 10%. Yang penting mengikuti rambu-rambu yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Amah. Jadi ada rambu-rambunya apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu DPP. Tidak ada sepertinya mahasiswa saya nggak ada yang lolos dan saya kok nggak lolos itu mungkin bukan salah satu penyebab ya. Kenapa kok Bapak Ibu semua tidak lolos? Kalau mungkin tidak ada bidang ilmu yang sesuai dengan mitra, lowongan yang dibuka mitra itu bisa jadi seperti itu Bu Irna. Tapi kalau kok mahasiswa saya nggak lolos, saya juga nggak lolos itu nggak. Eh, Jadi kalau saya lihat seleksi DPP yang kali ini itu tidak terlalu sulit Bu Irna, cuma upload CV sama mengisi deskripsi diri saja ya. Kalau nggak salah sih nggak akan ada nanti tes kebinekaan. Jadi mulai MSIP berapa itu Lali mau sudah gitu tidak pihak ada. kono nih. Sudah tidak ada tes kebinekaan. Wonten Bu Irna. Jadi tips dan triksnya adalah semangat Bu Irna. Oke, oke. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin kami kembalikan kepada Pak Elis ya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Dan mohon izin Bapak Ibu Kaprodi untuk mengingatkan mahasiswanya ini terbuka untuk umum siapa saja dari prodi mana saja. Yang penting menyesuaikan dengan syarat-syarat tadi semester 4 minimal untuk S1 dan semester 2 untuk diploma untuk mengikuti kegiatan sosialisasi nanti siang jam 1. Terima kasih dari saya. Kita kembalikan kepada Pak Elis. Oke, terima kasih Bu Ani telah memandu kegiatan sosialisasi. Sebelumnya eh, ada daftar hadir, tolong di chat sudah saya share link untuk mengisi daftar hadiran. Buka prodi dan dosen yang lain untuk mengisinya. Eh, Acara selanjutnya cukup semua ini kait sosialisasi magang berdampak ini. Eh, kita mungkin dari Bulis ada yang disampaikan. Oh enggak, oke. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu pemateri terkait program sosial berdampak dengan harapan nanti program ini bisa diikuti oleh mahasiswa maupun dosen di Universitas PGRI Madiun. Terima kasih kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup dengan kegiatan ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan, saya
maaf dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.